Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 8B yang dirahmati Allah. Kali ini kita akan belajar tentang teorema Pythagoras. Mungkin kalian sudah pernah belajar tentang teorema Pythagoras ini di SD, bagi yang ingat. Teorema Pythagoras ini nanti kita akan berbicara atau kita akan membahas tentang segitiga, terutama segitiga siku-siku. Oke, mari kita awali dulu tentang teorema Pythagoras ini dengan menelaah di sekitar kita. Teman-teman pernah berada di sebuah joglo atau melihat sebuah desain rumah joglo seperti ini mungkin, atau misalnya pernah pergi ke pendopo. Nah, coba kita lihat beberapa sudut-sudut atau kerangka yang ada di pendopo ini menggunakan prinsip-prinsip segitiga. Nah, ada juga yang kemudian menggunakan teorema Pythagoras. Nah, sudut-sudut yang berbentuk pada rusuk yang saling tegak lurus itu juga merupakan sudut siku-siku. Nah, nanti kita di pelajaran ini, di materi teorema Pythagoras ini, belajar tentang segitiga, khususnya segitiga siku-siku. Nah, dalam pembelajaran ini insya Allah nanti teman-teman akan kita ajak agar bisa menemukan teorema Pythagoras, kemudian dapat menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lain diketahui, kemudian dapat menghitung perbandingan sisi segitiga siku-siku istimewa. Yang keempat, dapat menghitung panjang diagonal pada bangun datar. Untuk pertemuan ini kita insya Allah akan menemukan teorema Pythagoras dan nanti juga dilanjutkan menghitung panjang sisi segitiga siku-siku jika dua sisi lain diketahui. Insya Allah dua tujuan pembelajaran akan kita capai pada pertemuan kali ini. Mari kita simak tentang teorema Pythagoras. Tapi sebelumnya mari kita gali dulu tentang pengertian segitiga siku-siku. Nah, segitiga siku-siku atau yang disebut kalau di dalam bahasa Inggris ada right triangle atau segitiga siku-siku. Nah, apa itu right angle atau siku-siku? Nah, kalau segitiga siku-siku ini memiliki satu sudut yang sudutnya 90 derajat. Nah, di sini ada tanda yang tanda siku-siku ini ya, teman-teman semuanya, yang ini, yang sebelah sini nih. Nah, ini adalah tanda siku-siku. Itu menandakan bahwa sudut tersebut berukuran 90 derajat. Nah, kemudian sisi yang berhadapan dengan siku-siku ini adalah hipotenusa, atau kalau di dalam bahasa Inggris namanya hipotenus. Ini leg ini adalah kaki-kaki segitiga. Ini sisi yang ini adalah kaki-kaki segitiga. Jadi segitiga siku-siku itu adalah segitiga yang satu sudutnya itu sama dengan 90 derajat. Nah, dua sisi yang membentuk ini namanya kaki segitiga. Ini namanya yang sisi yang ini, sisi yang ini namanya hipotenusa. Oke. Mari kita simak asal usul segitiga, asal usul teorema Pythagoras. Nah, asal usul teorema Pythagoras ini gambarnya kurang kecil. Nah,
Oke, kita gedein sedikit. Nah, terdapat sebuah persegi A, B, C, dan D, di mana persegi A, B, C, D ini memiliki sisi panjang sisinya B ditambah C, ya kan? Dari A ke R ini B, R ke B ini panjangnya C. Sebagaimana kita tahu, persegi memiliki sisi yang sama panjang. Ada 4 sisinya sama panjang, semuanya B ditambah C. Nah, kemudian ada garis miring di sini, yang ini adalah persegi. Nih, garis miring, 4 garis miring ini kemudian membentuk sebuah persegi di dalam persegi A, B, C, D, yaitu persegi PQRS dengan panjang sisi A. Sehingga kita bisa menghitung luas persegi A, B, C, D, ya, dengan cara luas segitiga yang diarsir dengan ditambah luas persegi yang tidak diarsir ini. Jadi luas persegi A, B, C, D itu adalah luas segitiga 1, 2, 3, dan 4 ini ditambah juga dengan luas persegi yang tidak diarsir yang ada di dalam persegi ini, yang sisinya A. Mari kita lihat cara menghitung dan cara menemukan teorema Pythagoras. Nah, cara menghitungnya, luas persegi A, B, C, D itu berarti B ditambah C kuadrat, ya, karena persegi kan rumusnya S kuadrat, S nya adalah B ditambah C, maka B ditambah C kuadrat. Oke, saya menggunakan tinta putih aja biar terlihat. Saya tambah ketebalannya. Luas arsiran itu adalah segitiga siku-siku dengan 4 segitiga. Berarti 4 dikali segitiga siku-siku, rumusnya setengah, kali alas, alasnya itu bisa B, ya, kali C, setengah B kali C, ditambah luas A yang tidak diarsir adalah sebuah persegi dengan sisi A, berarti luasnya adalah A pangkat 2. Begini. B ditambah C dikuadratkan itu menjadi B kuadrat ditambah 2BC sama dengan mohon maaf, belum sama dengan, ditambah 2BC ditambah C kuadrat sama dengan 4 kali setengah, kita coret 4 dan 2 nya jadi 2, berarti 2BC, ya, ditambah A kuadrat. Kemudian kita di sini ada 2BC dan di sini juga ada 2BC. Mari kita 2BC nya yang ini kita pindah ruas. Bukan pindah ruas, sebenarnya sama-sama dikurangi dengan 2BC. Ruas kanan dikurangi 2BC, ruas kiri dikurangi 2BC. Nah, B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan 2BC dikurangi 2BC plus A kuadrat. Nah, ini 2BC dikurangi 2BC ini jadinya 0, ya.
Berarti B kuadrat ditambah C kuadrat sama dengan A kuadrat. Perhatikan segitiga ini. Segitiga yang kecil ini. Nah, yang sisinya A, B, dan C. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Nah, itulah asal usul teorema Pythagoras. Nah, kita lanjutkan dari situ. Kita simpulkan bahwa teorema Pythagoras ini dapat kita rumuskan sebagai, nah, seperti ini. Hipotenusa di gambar ini atau sisi miring, sisi terpanjang ya. Kita nyebutnya sisi terpanjang. Di dalam segitiga siku-siku ada hipotenusa yang itu merupakan sisi terpanjang yang menghadap sudut siku-siku. Nah, ini. Nah, sekarang sisi terpanjangnya itu A. Kemudian kaki-kakinya B dan C. Maka teorema Pythagorasnya adalah sisi terpanjang kuadrat adalah penjumlahan dua kaki segitiga yang lainnya yang dikuadratkan terlebih dahulu. Kuadrat dua sisi yang lainnya, jumlah kuadrat dua sisi yang lainnya, atau kita sebut A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Jika nanti kita diminta untuk mencari salah satu sisinya yang bukan merupakan sisi terpanjang, maka caranya adalah dengan cara rumus B kuadrat sama dengan A kuadrat min C kuadrat. Kuadrat sisi siku-siku itu sama dengan kuadrat sisi terpanjang dikurangi kuadrat sisi yang lainnya. Biar lebih paham, mari kita langsung ke contohnya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ada contoh 1, find the missing value. Ya, disuruh menemukan nilai yang tidak ada ya. Mana yang tidak ada? C. Nah, C ternyata adalah sisi terpanjang dari segitiga siku-siku. Ini tanda siku-sikunya di sini. C ini ada di sini, berarti C ini adalah sisi terpanjang. Apa rumusnya? A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Mari kita lihat. Nah, atau Ustadz lebih suka dengan cara C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Gini sama saja ya. Mari kita cek. A kuadrat. A berapa? 5 kuadrat ditambah B kuadrat 12 kuadrat. Sama dengan 25. 5 kuadrat 25, 12 kuadrat 144. Hasilnya adalah 169. Itu adalah C kuadrat. Bagaimana dengan C? Maka C adalah akar 169. Maka kita tahu C ini adalah 13. Jawabannya berapa? And the answer is C sama dengan 13. Nah, begitu caranya. Nah, coba kita berlatih untuk menemukan sebuah sisi di mana sisi terpanjang dan sisi yang lainnya diketahui. Ada A, di mana A ini adalah 9,
B ini tidak diketahui, C itu 15. C adalah hipotenusa. Berarti rumusnya untuk B kuadrat adalah sisi terpanjang kuadrat C kuadrat dikurangi A kuadrat. Begini. Mulai. C kuadrat 15 kuadrat dikurangi A kuadrat berapa? 80. Oh, mohon maaf, saya tulis dulu. Tidak langsung ya, saya tulis. Oke, 9 kuadrat. 15 kuadrat 225 dikurangi 81 sama dengan 225 dikurangi 81, hasilnya 144. Maka ini B kuadrat semua ya, kayak gini. Nah, maka B itu adalah, kalau B kuadrat 144, maka B adalah akar 144. Sehingga jawabannya B adalah 12. Oke, sehingga ketemu B-nya sama dengan 12. Nah, begitu selanjutnya teman-teman bisa mengerjakan latihan berikut ini. Nah, ini ada latihan. Videonya dapat di pause supaya bisa berlatih, atau nanti saya kirimkan via guru piket, nanti bisa di print atau bisa ditampilkan lewat LCD PowerPoint-nya. Terima kasih, semoga bisa dipahami. Kita ketemu lagi besok minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.